Oke, kita mulai live sore hari ini, tanggal 1 Desember 2025. Udah masuk bulan Desember aja nih teman-teman. Jadi kita mau mengakhiri tahun 2025 dengan banyak cuan. Dan terima kasih buat para papa konglo yang kasih kita cuan banyak di 2025. Jadi IHSG hari ini naik 0,47%. Yang bikin naik ada di SSA naik 2,59%. Sahamnya nggak liquid, jadi kita nggak rekom di M-Trade, nggak bisa rekom ya, nggak berani rekom di M-Trade. Terus kemudian saham yang mendominasi pergerakan hari ini masih dari grup Bakri dan juga dari saham-saham yang terkait dengan gold ya, dari gold related seperti Archie, HRTA, Indi. Nanti kita akan bahas saham-saham tersebut dan juga saham lainnya yang bergerak aktif tuh ada CBDK, JPFA dan Harum. Nah, market value hari ini 21,9 triliun rupiah. Itu di pasar reguler 20 triliun, jadi market value hari ini lumayan gede. Didominasi saham Bumbum 1,5 triliun ya, jadi saham Bumi ini sempat aktif dan didominasi dan sempat aktif perdagangannya selama seminggu 2 minggu terakhir gitu, mendominasi perdagangan pasar reguler sempat beberapa hari begitu. Terus kemudian Dewa 1,2 triliun rupiah dan BRI 1,1 triliun rupiah. Di pasar negosiasi ada 1,8 triliun rupiah di saham BMRI 443 miliar, film 239 miliar dan Arko 194 miliar. Ya, terus kemudian nanti data net buy sell saham kita akan update sekitaran jam 6 ya. Jadi di akhir live ini tolong saya diingatkan kalau saya lupa. Terus kita mau bahas, sebelum kita bahas saham Bakri Salim, kita akan bahas apa lagi nih. Jadi nanti kita akan bahas juga saham gold, terus beberapa saham lain seperti CBDK, Java dan Harum. Kita akan bahas tentang update PMI manufaktur Amerika, diumumkan hari ini jam 10 malam ya. Jadi pantengin di Igoy channel kita, ya. Igoy itu INSTAGRAM, ada channelnya, di update di situ, kita ada update beberapa info di situ gitu ya. Nah, terus ada rilis PMI manufaktur Amerika, S&P konsensusnya turun dari 52,5 jadi 51,9 dan ISM turun dari 48,7 jadi 48,6 gitu ya. Nah, jadi konsensus atau perkiraannya seperti itu. Kalau PMI turun artinya apa? Artinya ini data yang mendukung penurunan suku bunga The Fed ya. Kalau suku bunga The Fed turun itu seharusnya positif buat pasar saham, tapi kalau sudah terprediksi lama ya udah discounted, sudah tercermin di harga saham gitu ya. Dan kalau suku bunga potensi turun, emas potensi naik, dan kita lihat nanti harga emas gimana. Kita akan bahas juga tentang harga emas. Terus PMI manufaktur China 2025. Apa sih PMI manufaktur tuh? Tingkat aktivitas manufaktur ya, pabrik-pabrik di China itu naik dari 49 jadi 49,2 sesuai dengan perkiraan analis atau sesuai dengan konsensus. Sedangkan PMI non manufakturnya turun 50,1 jadi 49,5. Perkiraannya di 50, artinya di atas 50 itu ekspansif, di bawah 50 itu kontraksi gitu ya. Nah, terus bagaimana kabarnya dengan harga emas dan juga harga silver? Silver naik. Nah, kita mau lihat chart silver ya. Mari kita lihat chart silver dan emas kabarnya bagaimana. Nanti kita akan lihat saham-saham emas dan juga silver. Nah, silver ini udah tembus all time high guys, dan ini bentuknya cup with handle gitu. Jadi silver menembus rekor lebih dari 55 US dollar per ounce karena demandnya bertambah dan ekspornya melonjak naik hingga 660 ton pada Oktober untuk memenuhi kebutuhan internasional ya. Sementara stok dalam negeri justru menipis gitu. Stok silver China menipis ke level terendah 10 tahun gitu. Nah, jadi kelangkaan ini menarik arus dana besar ke silver gitu. Ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed juga membuat harga silver ini kembali naik ya, bentuknya cup with handle, dan potensi naik silver masih bisa naik sampai ke
aku gambar dulu yang di TokTok yang di IT, langsung ke IG aku @ellenmei_official yang nanya kenapa, aduh tolong jangan dipakai chartnya, yang pakai chart aku lagi live ya. Ya, yang nanya kenapa saya live jam 5, karena nanti malam saya ada urusan, ada acara keluarga. Jadi kalau kalian nggak bisa ngikutin selesai jam 5, kalian bisa nonton recordingnya di YT aku. Silver ada potensi bisa naik sampai ke 62,6996 dari pattern cup-bid handle-nya ini. Tinggal nge-hold aja sebenarnya kalau misalkan ada ya. Nah, terus bagaimana dengan harga emas ya? Nanti aku akan update lagi, aku akan balik lagi ke metals, emas dan juga silver. Tapi aku mau update dulu sedikit makro, kondisi makro ada yang belum terupdate tadi. Inflasi Indonesia di bulan November ini gimana kabarnya? Ya, jadi teman-teman yang di TokTok dan yang di YT aku mau share sedikit tentang makro ya. Inflasi Indonesia di November ini secara tahunan turun dari 2,86% jadi 2,72% ya, dan secara inflation core-nya secara tahunan ini stagnan di 2,36%. Terus kemudian secara bulanannya ini inflation di Indonesia ini turun dari 0,28% jadi 0,17%, dan core MOM-nya, core inflation secara bulanannya ini naik dari 0,18% jadi 0,19%. Dan melandainya tingkat inflasi ini membuka peluang besar BI untuk menurunkan suku bunga. Dan di sisi lain pencapaian inflasi ini masih sesuai dengan target BI ya, angka inflasinya tuh masih sesuai dengan ekspektasi dari BI di kisaran 1,5 sampai 3,5% gitu. Terus PMI manufaktur Indonesia bagaimana? Kalau tadi kita sudah bahas PMI manufaktur China, kita mau lihat sedikit PMI manufaktur Indonesia sebelum kita kembali ke harga emas. PMI manufaktur Indonesia saat ini naik dari angka di Oktober itu 51,2 naik jadi 53,3 di November, dimana ini level tertinggi sejak bulan Februari. Artinya aktivitas pabrik itu nggak cuman recover tapi makin ngegas gitu ya. Jadi sepertinya mulai ada perputaran duit ya. Jadi mungkin program yang dulu dicanangkan yang direncanakan Pak Purba yang ngegelontor likuiditas 200T itu mungkin sudah mulai diserap, mungkin pabrik-pabrik sudah mulai beraktivitas kembali. Saya nggak tahu juga bagaimana, tapi ini data manufakturnya meningkat di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan neraca dagang Indonesia, sedikit update makro. Neraca dagang Indonesia turun 3,2% secara tahunan, disebabkan karena ekspor yang turun. Kalau secara bulanan ini turun 44,7%, lumayan drastis ya, lumayan drastis turunnya. Ekspornya turun, penurunan pertama sejak Maret 2024 sih, khususnya ekspor migas yang anjlok sekitar 33,6% gitu. Nah, jadi ini turun ya, terus tertekan dengan akibatnya. Dan penyempitan surplus ini bisa memberikan sedikit tekanan ke rupiah karena arus devisanya ikut turun. Nah, terus bagaimana dengan rencana pemerintah memberikan bea keluar untuk beberapa komoditas seperti batubara, emas ya, dan kemungkinan juga nikel kalau saya nggak salah ingat gitu. Apakah akan membuat devisa negara ikut turun? Sebenarnya kalau diimbangi dengan sumber daya alam tersebut diolah, bukan mentah-mentahan diekspor, ekspornya juga masih akan bagus kok. Nilai ekspor juga masih akan bagus. Yang pemerintah nggak mau kan jualan yang bahan mentahnya, ya kan? Gitu. Nah, terus dari Bank Indonesia sendiri merevisi naik pertumbuhan ekonomi 2026 dari 4,9 sampai 5,7%. Ya, kita doakan saja semoga bisa tercapai. Terus dari Danantara sendiri sekarang lagi mempersiapkan 20 triliun buat membantu pembiayaan peternak ayam di seluruh Indonesia. Habis ini kita akan bahas tentang Jab Farm, Cepin, dan juga Main. Dampaknya ke ketiga emiten ini apa? Jika ikut dilibatkan, maka mereka bisa memperbesar produksinya tanpa keluar modal besar. Kalaupun enggak, mereka tetap diuntungkan dari harga ayam dan telur yang lebih stabil, sehingga margin labanya tuh semoga bisa lebih terjaga. Nah, itu
itu sentimen positif buat sektor ayam-ayaman atau poultry gitu ya. Nah, mari kita mulai bahas tentang saham emas, mas-masan yang tadi ada sentimen dari potensi pemotongan suku bunga The Fed yang membuat harga emas naik. Ya, mari kita lihat harga emas bagaimana dan saham emas gimana. Terus kita mau bahas saham poultry kabarnya gimana dari sentimen positif dari Danantara ini. Kemudian meskipun Java Cepin main belum tentu terlibat, tapi semoga aja bisa terlibat mereka sehingga sentimen positifnya bisa makin ngegas buat emiten poultry yang udah TBK. Terus kemudian kita akan bahas juga grup Bakri ya, grup Salim dan Bakri gitu ya. Oke, mari kita bahas, balik lagi ke chart silver yang udah breaking out kayak gini. Terus kemudian kita lihat chart emas. Mari kita lihat chart emas. Emas ini juga sebenarnya patternnya sama, dia udah breakout dan ini pattern pennant. Potensi menuju 4366 masih bisa menguat. Terus bagaimana dengan rupiah kita? Apakah rupiah kita menguat? Ya, ternyata rupiah kita menguat sedikit sehingga kenaikan harga emas secara rupiah mungkin tidak terlalu signifikan karena rupiah kita menguat. Nah, tapi ini rupiah kita menguat tuh ini lagi pas berada di area support sehingga dia ada potensi pantulan alias bisa melemah lagi, USD-nya bisa naik lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya beli saham emas atau beli emas? Selalu saya katakan bahwa dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau Anda beli emas itu buat safe haven, buat lindung nilai aja, atau sebagai salah satu bentuk kas dan setara kas investasi yang kas dan setara kas lah kurang lebih kayak gitu. Tapi secara reward sebenarnya nggak bisa sekencang saham emas. Kalau mau rewardnya kencang sebenarnya lebih ke saham emas. Mari kita lihat saham emas bagaimana kabarnya. HRTA dan kita lihat di M-Trade, deng deng, yeay, udah ada US Stocks Trading Ideas sekarang. Tapi mari kita lihat yang Indo Stocks aja dulu. Apa kabarnya saham emas yang pertama ini? HRTA bentuknya mirip banget dengan chart harga emas ya. Mirip banget. Jadi HRTA bakalan kemana nih? M-Trade ada di sini nih. M-Trade ada di bawah dan juga ada di atas nih jangka menengah, jangka pendeknya udah tektok beberapa kali dan kita saranin ada jangka menengah ya guys ya, jangan cuma jangka pendek aja. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini ini potensi menuju 1695. Disclaimer buat kalian yang belum punya, tunggu ada retracement dulu aja. Kalau M-Trade benar-benar pas waktu itu bisa dapat di bawah ya, jadi di bawah pada tanggal 5 November itu bottomnya gitu. Sehingga kalau kita perhatikan, mari kita cek dulu HRTA di M-Trade mana tadi chartnya kok hilang. Sebentar aku nongolin dulu chartnya. Ya, ini HRTA di M-Trade udah cuan sekitar 23 sampai 30% untuk jangka menengahnya. Ya, tepatnya dari tanggal 5 November waktu itu. Ya, jadi buat M-traders hold dulu. Ini masih ada potensi naik gitu. Wah, cakep ya. Kalau gitu, saham apa lagi nih, mas-masan? Mari kita lihat Archie. Apa kabarnya Archie? Archie hari ini juga naik dan M-Trade juga ada Archie, tapi ini cuannya belum terlalu banyak. Archie, mari kita lihat Archie. Archie masih boleh dibeli nggak sih? M-Trade cuan sekitar 3,95 sampai 16%. Teman-teman ya, ini Archie sebenarnya dekat dengan resistance tapi masih potensi naik. Kenapa? Karena harga emas juga masih potensi naik. Dan aku disclaimer buat kalian yang belum punya, bukan berarti aku suruh kalian beli ini gitu ya. Ini kalau yang belum punya ya tunggu sedikit retracement 1200 gitu. M-Trade sudah ada. Bagaimana kabarnya dengan Antam? Mari kita lihat Antam. Antamnya masih sideways dekat support 2880 dan 2810 masih dekat support di sini. Jadi masih bisa di watch teman-teman semuanya. Terus bagaimana kabarnya dengan BRMS ya?
Jadi aku mau cerita sedikit tentang grup Salim ini dan grup Bakri. Mungkin sudah pernah diceritakan dan sudah sering saya ceritakan, tapi saya pengen cerita lagi karena saya percaya di sini banyak sekali teman-teman yang baru mulai belajar, pengen tahu tentang saham, apa yang terjadi. Sebenarnya ketika kita menganalisis, kita pakai metode super trader, dan teman-teman super traders dan M traders udah ngerti banget strategi ini. Dan teman-teman semuanya super traders dan M traders ini, mereka nggak pakai berita-berita kayak gini, tapi berita-berita seperti ini tuh melengkapi kita aja gitu ya. Jadi pengambilan keputusan kita berdasarkan chart money, price, and volume gitu. Oke. Jadi awal mula masuknya grup Salim ke grup Bakri, setelah grup Salim dimasuk ke grup Bakri, sahamnya tuh jadi naik-naik ya ke puncak gunung gitu. Jadi Salim masuk secara resmi ke grup Bakri itu dengan membeli saham BRMS sebenarnya di tahun 2021 melalui right issue atau penerbitan saham baru. Nah, jadi melalui Emirates Terian Global Ventures SPC, grup Salim masuk dengan kepemilikan 10,33%. Nah, Salim tuh beberapa kali membeli atau mengakumulasi terus sampai akhirnya porsi kepemilikannya yang terbaru tuh dia tuh naik terus kepemilikannya jadi 25,1%. Hasilnya Salim tuh jadi pemegang saham majority-nya BRMS sejak tahun 2021 gitu. Nah, terus dalam rapat umum pemegang saham tahun 2022 ya, Agus Projosasmito, beliau tuh adalah orang kepercayaan atau orang dekatnya dari grup Salim itu resmi ditunjuk sebagai direktur utama BRMS. Mantep dah, makin banyak dukungan grup Salim ke grup Bakri gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Bumi atau Bum Bum? Ada ceritanya nih dari grup Salim dan grup Bakri. 2022 Bum Bum atau saham Bumi itu lagi terancam bangkrut atau PKPU. Buat yang udah di saham dari tahun 2007-2008 pasti ngerti cerita saham Bum Bum ini yang sempat pernah meroket terus kemudian jatuh. Dan sampai sekarang pun trauma itu belum hilang dari market. Ketika saham Bumi naik, masih banyak teman-teman terutama yang angkatan 2008 dan sebelumnya itu trauma bilang, Bumi mah naik, abis ini buat dibanting lagi, hati-hati. Yes, baiklah kalau gitu saya dengarkan, hati-hati gitu ya. Tapi menurut saya kali ini berbeda, cuman kita tidak pakai berita juga, kita pakai chart. Jadi kalau nanti chart bicara lain, meskipun sentimen sebagus apapun, chartnya mulai belok, mulai masuk ke stage 3 atau 4, kita caw sih meskipun sentimennya masih bagus gitu. Oke, nah 2022 Bum Bum ini lagi terancam bangkrut atau PKPU. Nah, sebagai jalan keluar, Bum Bum ini menerbitkan saham baru atau private placement jumbo, menerbitkan saham baru. Jadi kalau tadi BRMS menerbitkan saham juga right issue itu ke masyarakat, kalau private placement tuh pembelinya tuh tertentu doang. Sebesar 24 triliun Bumi ya menerbitkan private placement 2024 triliun untuk bayar utang. Dan semua saham itu dibeli perusahaan cangkangnya Salim, yaitu Mach Energy Ltd di Hong Kong. Ini perusahaan patungan Salim dan Bakri gitu ya yang beli. Jadi yang lucu, Salim dan Bakri ini patungan beli tapi perusahaannya dari luar gitu. Mereka patungan bikin perusahaan dari luar, ngebeli perusahaannya Bakri itu sendiri gitu. Terus kemudian juga Treasure Global Investment Ltd ini juga cangkangnya grup Salim. Ini ngebeli 15% saham Bumi. Nah, hari ini Bumi itu melakukan pubex ya. Pendapatan Bumi di 2025 itu kemungkinan stabil di 1,35 sampai 1,43 US dollar. Itu mirip dengan full year 2024 yang sekitar 1,36 US dollar gitu. Biaya produksinya juga makin murah ya. Nah, sehingga operasionalnya juga lebih efisien gitu. Nah, terus ada story restrukturisasi juga ya dari Bumi dan juga saham-saham dari grup
Bakri ini gitu. Nah, Bumi ini juga melakukan kuasi reorganisasi pada Desember 2024. Apa sih maksudnya kuasi reorganisasi? Ya, menghapus saldo defisit laba di neraca sebanyak 2,28 miliar biar bisa bagi dividen. Nah, sekarang Bum ini surplus saldo laba ditahannya jadi 24,41 juta US dollar di kuartal 3 2025, sehingga kalau mau bagi dividen karena saldo labanya positif tuh udah bisa gitu. Nah, tapi teman-teman kalau kamu mau belajar saham dan kamu nggak ngerti apa sih yang ngomong nih kuasi organisasi apalah nggak usah pusing, karena di M-Trade Start tanggal 6 Desember jam 10 pagi kamu bisa belajar saham dengan cara yang lebih mudah pakai chart. Tidak perlu kamu harus ngerti makro atau fundamental semuanya ini dan bisa cuan. Pakai cara yang simpel sederhana bersama dengan M-Trade pada tanggal 6 Desember jam 10 pagi. Langsung aja daftar dengan cara DM aku EMTRADESTART. Itu adalah webinar gratis. Buat yang suka gratisan pasti senang, manfaatkan baik-baik. Nyalakan kalender kamu ya, tanggal 6 Desember jam 10 pagi. Buat yang nanya kenapa saya live jam segini, karena saya malam ada acara keluarga, jadi saya ulang beberapa kali karena banyak yang mungkin nggak nonton story saya. Oke, nah terus kemudian bagaimana dengan ENRG? Salim tuh belum benar-benar masuk ke ENRG, hanya saja perusahaan tuh ikut-ikutan melakukan ekspansi berupa akuisisi beberapa tambang migas gitu ya. Jadi salah satunya di Blok Kangean gitu. Terus Dewa ya, Salim Group mulai masuk ke grup Bakri. Itu jadi kesimpulannya gini, Salim Group tuh mulai masuk ke grup Bakri melalui BRMS, terus kemudian ke Bumi juga, terus Dewa itu juga sempat dikaitkan dengan grup Salim karena penempatan orang dekatnya di manajemen. Jadi intinya sejak Salim makin kuat di ekosistemnya Bakri, dari tambang, emas, mineral, dan sampai energi, kita melihat mungkin ya tingkat kepercayaan investor terhadap grup ini jadi meningkat dan harga sahamnya banyak yang naik. Disclaimer teman-teman semuanya ya, saya tidak suruh kalian untuk beli saham ini. Ini semua hanya informasi dan mari kita bahas saham yang pertama, saham yang fenomenal dari tahun 2008 sempat bikin portfolio saya membumi, very humble, down to earth. Tapi kali ini bikin portfolio M-Traders, cuan. Ya, mari kita lihat saham Bumi. Ini kemarin sempat jadi satu case study juga di gathering kita. Sempat jadi satu case study di gathering kita, dan teman-teman perhatikan di sini dia turun dengan volume transaksi yang dengan volume transaksi kecil ya, turun dengan volume transaksi kecil. Terus kemudian retrace, kita ada entry buy waktu itu, terus kemudian sampai per hari ini kita lihat boom potensi menjadi salah satu multi bagger kita karena cuannya 59 sampai 92%. Wah, kok nggak dikasih tahu potensi multi bagger? Kan sudah dikasih tahu kalau di M-Trade, meskipun kita tidak pernah bombastis gitu ya. Kita tidak pernah bombastis gitu. Nah, kalau ngelihat pattern chart seperti ini pattern chart yang masih sideways dan dia masih berpotensi untuk ada breakout. Kenapa? Volume dan harganya masih konvergen, naik, harga turun, volume turun, di sini naik, sideways, volume turun, ini harga naik, dia sideways, volumenya juga turun, dan masih ada potensi terjadi another breakout, dan kayaknya tinggal ngehold aja karena secara chart juga udah mulai agak tinggi. Nah, ini boom, kemudian bagaimana kabarnya dengan ENRG? So beautiful breakout hari ini. Teman-teman di M-Trade punya di harga berapa? Teman-teman di M-Trade punya di harga berapa? Sebentar, aku ganti dulu chartnya, gambarnya biar nggak garis putus-putus. Oke. Teman-teman di M-Trade, tektok ENRG ini sudah beberapa kali. Terima kasih Om Bakri, terima kasih Om Salim. Cuan 130 sampai 141% pernah hijau terus di ENRG. Ada yang di tektok trading jangka pendek
Dan sekarang kita lagi tektok lagi ya. Oh nggak kelihatan tuh tadi nggak kelihatan ya. Nih, geser dikit nih biar kelihatan nih ya. Nih hijau nih ya, 130% dan seterusnya hijau. Nah, terus kita lihat sekarang kita masih ngehold jangka pendek cuan 21-28%. Jangka menengahnya juga artinya masuknya barang dan belum dijual. Kalau saya sarankan pada kondisi tren seperti saat ini teman-teman mesti ada jangka menengahnya. Baru hari ini breakout jeng-jeng masih bisa lanjut naik lagi. Gasnya di gaspol hari ini ngeng. Kalau yang telat masuk sekali lagi nunggu retracement di 1020 atau 1095. Cakep. Yang kehabisan duit, kehabisan modal, ya sudah, nonton aja dulu, selalu akan ada peluang di market. Bagaimana dengan saham Dewa? Hari ini another breakout juga, jeng-jeng. Kita sempat buyback di tanggal 26 November, jangka menengahnya ada di 5 November waktu itu. Mari kita lihat saham Dewa, DEWA, Dewa. Aku salah ketik apa ya? Kok nggak muncul? Dewa. Mari kita lihat saham Dewa. Jangka menengah cuan 30-35%, jangka pendek 6-8%. Dan demikian pula saham Dewa seperti halnya ENRG, dia cuan terus. Ada merah sekali, ada biru sekali, ya adalah sesekali stop loss. Tapi di sini banyak kasih cuan dan patternnya masih oke. Seperti halnya Bum dia masih bisa naik. Ini bakalan ada sideways sedikit, normal sideways di sini. Normal sideways, dia bisa ngegas lagi. Wih, yakin banget lu. Gue pegang kata-kata lu, Ellen May, gue pegang kata-kata lu. Jangan pegang kata-kata saya. Pelajari aja ilmunya. Biar kamu nggak bingung-bingung, pelajari aja ilmunya. Teman-teman bisa belajar di M-Trade dengan belajar gratis di M-Trade Start 6 Desember jam 10 pagi. 6 Desember jam 10 pagi DM saya dengan kode M-Trade Start EMTRADE START. Sebentar ya. Ikat rambut kok nggak ada? Oh ya sudahlah. Oh ya ada ikat rambut dulu. Aku baru banget balik. Oke, terus mari kita lihat lagi saham yang lain terkait dengan sektor komoditi. Temanya 2025 komoditi dan konglo. Mari kita lihat komoditi yang lain yang bukan konglo. Apa ya komoditi kok bukan konglo itu apa ya? Ya, menarik perhatian juga dan ada kaitannya dengan mas-masan dan juga ada kaitannya dengan nikel. Mari kita lihat Harum yang hari ini kembali wangi. Mari kita lihat saham Harum. Oke, mari kita lihat saham Harum. Oke, mari kita lihat saham Harum. Sorry ya, aku lagi WA timku sebentar tadi. Mari kita lihat saham Harum. Harum hari ini kita baru aja nyolong start di Harum. Kok nyolong start sih? Enggak deh. Breakout hari ini breakout. Harum breakout. Jangka pendek, jangka menengah. Wah, naiknya kok udah lumayan ya. Ya, dia baru aja keluar dari downtrendnya ya. Ini Harum, apakah akan seharum Bum? Apakah akan seharum ENRG?
Saya tidak tahu. Tapi saat ini lagi model saham-saham di Indonesia kalau turun retracement tuh bentuknya falling wedges, dan ini salah satu yang falling wedges juga ya. Jadi dia berpotensi sideways begini, tapi sidewaysnya kemungkinan tidak akan lebih rendah dari 1015. Jadi bisa begini, cakep ya. Jadi dia mulai akan mengikuti chart dari harga emas global, kira-kira seperti ini ya. Jadi posisinya Harum itu masih kayak harga emas yang ada di sini, dia mengikuti harga emas global. Oke, terus mari kemudian kita lanjutkan ya. Selain Harum itu, oh ya info, dia tuh lagi masih dalam periode buyback 837 miliar atau sekitar 5,56% saham, yang jadi signal manajemen buat melihat harga sahamnya murah dan berpotensi mendorong harga serta EPS-nya dia juga bisa naik. Cuman kalau aku pribadi ya nggak peduli sih EPS naik karena buyback gitu ya. Yang aku peduli cuman harga saham aja, namanya juga investor retail, haha. Bukankah EPS bagus bisa meningkatkan kepercayaan investor gede yang bisa mendorong harga sahamnya naik juga? Iya, pokoknya aku lihat chartnya aja. Indi. Mari kita lihat Mbak Indi. Mbak Indi yang semakin harum. Harum dan Mbak Indi. Indika Energi TBK hari ini dia moncer juga. Hari ini dia moncer juga. Yuk kita lihat Indi. Indi hari ini naik 18,86%. Naiknya dari jam berapa sih si Indi ini, Mbak Indi ini? Yuk Mbak Indi kita lihat ya. 1 Desember ya, 1 Desember hari ini dia naik di jam 10.45 dan 10.46, abis itu naik terus nggak mau turun, breakout dari harga 1895 ya, dan dia breakout harga dari 1895, breakout dari 1895 ya. Jadi breakout dari 1895. Perhatikan sekali lagi, hari gini banyak banget, hari gini penting ya, penting. Hari gini banyak banget pattern falling wedges. Jadi kalau ada saham jatuh itu sebenarnya harus diperhatikan, bisa menjadi satu kesempatan. Dan hari ini kita ada buyback Indi ya. Indi pas dia naik di sini, dengan perhatikan pas falling wedges volumenya di sini juga masih konvergen. Sehingga dia kalau breakout dari pattern falling wedgesnya ini cakep. Aduh, ketinggalan peluang nih, gimana nih? Bisa aja dia lanjut ngegas lagi, bisa jadi ada retracement, masih 50-50. Tapi kemungkinan besar dia akan lanjut ngegas lagi kalau candlenya seperti ini. Jadi buat kalian yang belum punya, tunggu dulu ya. Jadi yang belum punya tunggu dulu gitu ya. Tapi besar kemungkinan dia akan bisa ngegas. Oke ya. Terus kemudian mari kita lihat saham Japfa. Mari kita lihat saham JPFA. Kabarnya gimana nih Japfa yang tadi terimbas positif dari sentimen dan antara ya mau mendorong industri industri peternakan ayam. Nah, jadi ini udah mulai mau breakout juga. Ini kita nyolong start. Sebenarnya breakoutnya di level 2720. Bisa di watch juga nih teman-teman. Terus kemudian kita mau watch saham CBDK, Bangun Kosambi, Sukses TBK. Nah, M-Trade di sini udah ada CBDK. Jadi Japfa tadi bisa di watch ya guys ya. Japfa bisa di watch. Nah, mari kita lihat CBDK. CBDK kita jangka menengah cuan 30-34%, jangka pendeknya udah sold. Kita lagi masih nunggu retracement buat jangka pendek masuk lagi. Jadi buat kalian yang belum punya, tunggu retracement dulu aja. Jangan terburu-buru masuk, Ini sebenarnya aku belum boleh pasangin Fibonacci kayak gini, harusnya nunggu ada high-nya dulu. Tapi ya aku pasangin aja sih.
Oke, terus CBDK ini diborong asing hingga 398 miliar sih selama 9 hari berturut-turut. Net buy-nya 239M gitu. Oke, terus ada big banks yang udah keluar kinerjanya, nanti bakalan diupdate di Igoi Channel. Jadi ini tip ya, tim aku tolong update kinerja for big banks di Igoi Channel. Aku mau masuk ke Q&A, kalian mau nanya sama apa aja. Bumi BRMS sudah dibahas, IQ Batik, Adi dan PTBA please. Kemudian saya akan nyalain komennya. Adi dan PTBA ini maju live-nya tumben. Aku udah ngomong beberapa kali tadi karena malam aku ada acara keluarga. Jadi karena aku sayang keluargaku dan aku sayang kalian juga, jadi aku nge-live. Yang nggak bisa nonton sorean bisa nonton malamnya. Oke ya. Ya, jadi ADI ini lagi disupport aja normal, dia turun normal setelah pembagian dividen kemarin dan malah bagus buat yang mau dapat dividen lagi, next dividen, dan ini lagi disupport dan bagus juga buat trader juga. Jadi bisa banget di watch gitu. Kayak gitu ya, itu buat ADI-nya. Dan aku suka banget kalau ADI masih ada, bukan suka banget deh, suka aja lah, ada grup bau-baunya grup Konglo lah gitu. Kalau PTBA sebenarnya untuk dividen investing masih menarik, tapi nggak ada Konglo-Konglonya, jadi gerakannya bakalan lebih slow, bakalan lebih lambat gitu. HMSP please gitu, HMSP please. HMSP kok hari ini hawa-hawanya dia breakdown ya, jadi hati-hati ya HMSP. Bisa kena cut loss, hati-hati. Nah bisa nggak sih HMSP ini dia bentuk falling wedges? Bisa banget, makanya kita udah mulai watch ini ya untuk pembatasan resiko HMSP gitu ya. Kemarin retrace, tapi retrace-nya kok kayaknya hawa-hawanya agak-agak nggak enak gitu. Oke, terus kemudian GGRM sekalian yuk. GGRM-nya juga di sini kemarin retrace, tapi ini ada kemungkinan di bawah agak turun lagi nih. Ada kemungkinan kita bakalan ada stop loss, kena stop loss atau pembatasan resiko gudang garam ini ya, karena biar nggak kebawa retrace terlalu jauh aja gitu. Matur nuwun untuk gathering kemarin dan di brief sore ini top sekali, thank you. Oke, terus kemudian aku mau, Antam sudah dibahas tadi. Kenapa BBRI sendiri yang breakdown? Sebenarnya aku mau bahas untuk saham big banks itu kembali stagnan sideways. Aku curiganya kemarin itu yang masuk dan antara doang sih. Kita butuh investor asing untuk masuk ke pasar saham Indonesia kalau mau big banks naik kenceng. Oke? Terus kemudian teman-teman semuanya pesap saham emas yang aku belum bahas ditanyain juga. Ternyata pesap, bagaimana kabarnya pesap? Bisa di watch juga ya. Nah, ingat nggak pesap tuh kemarin saya ngomong apa? Ini masih ada gambarnya, dia retrace sampai 30% suka jebolin support, dan ini kemarin pas di support kuat tuh pas saya gambar loh. Jadi bisa di watch di bawah 545 sampai 520-an. Kira-kira kayak gitu. Yang di tok-tok yang di YT Igoi aku _official. Nah, teman-teman panik nggak dulu, wait and see dulu ya. Aku malah lebih tertarik CBDK-nya tapi nunggu retracement. ASII juga rawan kena stop loss nih. ASII juga rawan kena SL ya. Gitu. Terus kemudian aku lagi nggak berani ngerekom sekuritas apa karena isu seperti itu, isu keamanan bisa terjadi di sekuritas manapun ya. Lah kok udah live nih, sudah aku bilang malam aku ada acara keluarga untuk keluarga aku tersayang dan aku juga sayang kalian, jadi aku live dulu. Nanti yang kelewat rekamannya di up di YT aku, oke ya, nanti bisa nonton di YT aku. Oke, terus brand BRPT dan ISAT bagaimana kabarnya? Brandnya retrace tapi nggak ada pattern yang menarik gimana. Unilever beberapa hari kemarin patternnya tuh bendera, tapi ini kok kayaknya agak-agak stagnan ya. Kita mau batasin di 2480 sih. Kalau sampai turun di bawah 2480 kita mau stop loss gitu ya. Kita mau stop loss breakdown 2480 ini. Brand tadi sudah dibahas say, Archie sudah dibahas say, MBMA mari kita bahas say. MBMA nya lagi di support, watch aja dulu sementara masih belum terlalu menarik. BBRI akhir bulan interim, yes, dapat dividen. Oke. Miss udah bahas gold-goldan BTC nggak? Gold-goldan udah aku bahas, Pak. Mari kita bahas Bitcoin ya. Bitcoin, oret-oretannya Bitcoin bersihin deh. Bersihin ya Bitcoin ya. Bitcoin, ini Bitcoin aku mau tarik garis.
dari bawah sini sampai ke ekor-ekor yang ada di sini, ku tarik, intinya dia udah breakdown. Bitcoin simple ya, gerakannya Bitcoin ini kira-kira bakal gini nih. Ini dia bakalan double bottom, perhatiin ya, dia bakalan double bottom sampai ke 84-an atau 80-an. Habis itu dia bisa naik sampai ke 97-an atau garis merah ini, terus dia bisa turun. Please banget tim aku yang ngelihat chart Bitcoin di Bitstamp ini, jangan di delete gambarnya supaya nanti kalau kejadian ya kita bisa lihat bahwa ini kita sudah gambar dari beberapa waktu yang lalu. Dia mau disuntik berapa kuadriliun, gak rugi mulu, ya nggak tahu tuh, mesti operasionalnya yang dibenerin kali ya. Terus kemudian NCKL dong, NCKL sih menarik sih ya, ini ada potensi bentuk W gitu ya, dan ini potensi bentuk W. Terus kemudian Inco juga dia potensi bentuk W, dia ada potensi bentuk W, oke ya. Nah kok kasih Miss Wes tak kan, dan ya aku mau ada acara keluarga dan aku mau jemput anakku sekarang di bandara jam 6 aku harus jalan. Thank you so much buat kalian yang udah nonton live aku jam berapapun aku nonton, jam berapapun aku live, yang nonton juga banyak, dan yang ketinggalan live malam hari ini bisa nonton di YT aku ya, di YT aku. Dadah semuanya. Dan yang mau belajar cara aku trading, cara tip and trade trading, nggak pakai berita-berita kayak gini sih, kita pelajari selengkapnya di M-Trade Start 6 Desember 2025 jam 10 pagi, cara trading saham kripto semuanya untuk pemula, super trader way. Langsung aja teman-teman belajar di situ ya, langsung aja belajar ya dengan cara DM aku EMTRADESTART di Igoy. Dadah, salam profit. Thank you Pak Hendra, thank you Pak Jungki, terima kasih semuanya. Thank you udah bela-belain. Iya, kalau nggak ntar malam aku bisa telat-telat nggak karu-karuan lagi. Bye, bisa gubrak-gubrakan. Dadah, thanks.